Shalom saudara. Pada kesempatan petang ini kita akan masuk di dalam ibadah meditasi. Di dalam ibadah ini ada puji-pujian yang dinyanyikan secara berulang-ulang dengan tujuan supaya kita sungguh-sungguh memahami setiap lirik di dalamnya. Dan kita mempunyai sebuah pengharapan di dalam pujian itu untuk kita menaikkan doa-doa. Saya persilakan untuk teman-teman semua mengambil saat teduh. Mari kita bersama-sama bersaat teduh. Ya Tuhan semesta alam, di tengah situasi dan kondisi yang tidak menentu ini, ajarlah kami untuk membuka diri dan hidup kami di dalam Roh-Mu. Karena Engkau adalah harapan di tengah dunia yang penuh dengan kekacauan. Kami buka hati kami menerima kuasa dan kehadiran-Mu di dalam Roh Kudus Sang Penghiburan. Amin. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji.
Mazmur 33. Lagu pujian. Hai orang-orang saleh, bersoraklah gembira karena apa yang telah dilakukan Tuhan. Patutlah orang jujur memuji-muji. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bernyanyilah baginya dengan iringan musik. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Mainkan kecapi baik-baik dan bersoraklah dengan riang. Semua perkataan Tuhan dapat dipercaya. Ia setia dalam perbuatannya. Ia mencintai kejujuran dan keadilan. Seluruh bumi penuh dengan kasih-Nya. Tuhan memberi perintah, maka langit tercipta. Matahari, bulan, dan bintang dijadikan oleh sabdanya. Semua air laut dikumpulkannya di suatu tempat. Samudra raya ditahannya di dalam bendungan. Haleluya. Biarlah seluruh bumi takut kepada Tuhan dan penduduk-penduduk dunia menghormati Dia. Sebab Ia bersabda, lalu semuanya dijadikan. Ia memberi perintah, maka semuanya ada. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan niat mereka. Tetapi rencana Tuhan tetap bertahan. Rancangannya teguh sepanjang zaman. Berbahagialah bangsa yang mengakui Tuhan sebagai Allahnya. Berbahagialah
umat yang dipilihnya menjadi miliknya. Dari surga, Tuhan memandang ke bawah, dan Ia melihat seluruh umat manusia. Dari tahtanya, Tuhan mengamati semua yang mendiami bumi. Dialah yang membentuk hati mereka dan tahu segala perbuatan mereka. Raja tidak menang karena besarnya tentara. Prajurit tidak selamat karena kekuatannya. Kuda tak dapat diandalkan untuk menang. Kekuatannya yang besar tak dapat menyelamatkan. Tuhan menjaga orang-orang yang takwa, yang mengharapkan kasih-Nya. Ia menyelamatkan mereka dari maut dan menghidupi mereka di masa kelaparan. Maka kita berharap kepada Tuhan. Dialah penolong dan pembela kita. Kita bersukaria karena Dia dan percaya kepada nama-Nya yang suci. Semoga kami tetap Kau kasihi ya Tuhan, sebab kami berharap kepadamu. Haleluya. Matius 26 ayat 36 sampai 46.
Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Salah satu momen paling krusial bagi Yesus adalah pergumulan di Getsemani. Pada momen itu kita dapat melihat betapa Yesus sangat bergumul dengan apa yang akan Dia hadapi. Dia sendiri menyatakan betapa beratnya pencobaan yang Dia alami kepada murid-muridnya. Getsemani berasal dari bahasa Ibrani, yakni Gad dan Semani, yang berarti tempat pemerasan minyak zaitun. Tempat ini terletak di daerah Bukit Zaitun. Walaupun ungkapan Taman Getsemani tidak pernah muncul dalam Alkitab, namun dari Injil Yohanes 18 ayat 1, kita mengetahui bahwa tempat Yesus bergumul adalah sebuah taman. Dia dan murid-muridnya terbiasa pergi ke tempat itu. Maka tidak heran Yudas dengan mudah memberitahu orang-orang Yahudi tentang keberadaan Yesus di Getsemani. Dari sini terlihat bahwa kepergian Yesus di Getsemani bukanlah dalam upaya untuk melarikan diri. Kalau Dia ingin melarikan diri, maka Dia pasti akan mencari tempat yang tidak diketahui Yudas. Yesus memang sering ke Getsemani, kemungkinan untuk berdoa atau mengajarkan sesuatu yang penting pada murid-muridnya.
Namun kedatangannya kali ini sangat berbeda. Dia ke sana khusus untuk bergumul, dan kali ini dia bergumul dengan cara yang tidak biasa. Ada sesuatu yang lain yang dirasakan Yesus ketika dia ada di Getsemani. Hal ini ditunjukkan dengan kata ia mulai sangat takut dan gentar. Perasaan Yesus itu diungkapkan melalui beberapa kata. Dia sangat takut. Kata ini biasanya dipakai sebagai respon terhadap suatu yang tidak biasa. Kata ini digunakan untuk mengekspresikan keterkejutan atau ketakutan para perempuan yang melihat kebangkitan Yesus. Dia juga gentar. Dia mengalami masa-masa yang sangat susah. Kata ini dipakai untuk mengekspresikan kesusahan yang mendalam ketika ada sebuah permasalahan yang sangat berat. Kata lain yang dipakai untuk menyatakan perasaan Yesus adalah sangat sedih. Di luar kisah pergumulan di Getsemani, kata ini dipakai untuk menggambarkan kesedihan Herodes yang harus memenggal kepala Yohanes Pembaptis karena dia sudah terlanjur berjanji pada anak perempuannya. Tindakan ini jelas tidak mudah. Dan ini pun menjadi sebuah pergumulan yang hebat. Untuk memperjelas tingkat kesedihan yang dialami Yesus, bahkan dikatakan dengan kata sampai mati. Ungkapan ini dalam perjanjian baru hanya muncul dalam kisah pergumulan Yesus di Getsemani. Ungkapan sampai mati yang dipakai untuk kesedihan Yesus tidak berarti bahwa Yesus lebih memilih mati daripada menjalani semua penderitaannya. Ungkapan ini juga tidak berarti bahwa kesedihan Yesus akan terus dibawa sampai mati. Ungkapan ini hanya menggambarkan kualitas kesedihan yang mendalam, sama dengan artinya ungkapan setengah mati. Figur Yesus seperti diterangkan di atas tampak sangat jelas berbeda dengan figur Yesus yang selama ini dikenal murid-muridnya. Dia dulu kelihatan sangat tegar, penuh kuasa dan berani. Mengapa sekarang dia tampak agak rapuh? Sebenarnya apakah yang ditakutkan oleh Yesus? Kita tidak boleh berpikir bahwa Yesus takut dengan penderitaan fisik yang akan dia alami. Dia telah memberitahukan sebelumnya tentang penderitaan fisik yang akan dia alami dari orang-orang Yahudi, dan dia tidak takut. Dia bahkan dengan tegas memarahi Petrus yang berusaha menghalangi jalan penderitaan tersebut. Ketakutan Yesus harus dipahami dalam kaitan dengan cawan yang harus dia minum. Cawan melambangkan murka Allah terhadap orang-orang yang tidak percaya. Dalam pergumulan di Getsemani, murka Allah merujuk ke depan pada momen ketika Yesus ditinggalkan oleh Bapa. Keterpisahan dengan Bapa inilah yang menjadi inti dari hukuman dosa, kematian kekal. Bagaimanapun kita tidak boleh memahami penderitaan rohani Yesus tersebut dalam kualitas yang sama dengan penderitaan rohani manusia di neraka. Mengapa? Di neraka orang dihukum karena mereka memang bersalah. Tetapi Yesus dihukum sebagai orang yang tidak melakukan kesalahan apapun. Bukankah lebih sulit menerima hukuman jika kita merasa tidak melakukan hal itu? Apa yang dilakukan Yesus ketika dia menghadapi pergumulan yang berat? Yang pertama, dia berbagi pergumulan dengan murid-muridnya. Dia sengaja membawa muridnya yang dekat dengan tujuan supaya mereka mengetahui apa yang dia rasakan waktu itu. Dia mengungkapkan kesedihan dan ketakutannya kepada mereka. Dia tidak malu mengungkapkan semuanya itu. Dia bahkan meminta mereka berdoa dan berjaga-jaga.
Yesus tidak hanya memberitahukan pergumulannya kepada murid-murid, namun yang lebih penting, dia memberitahukan hal itu kepada Bapanya dalam doa. Doa ini bersifat pribadi, sebagaimana tampak dari keterangan dia maju sedikit. Hal ini mengajarkan bahwa doa bersama, sekalipun dalam konteks berbagi beban, tidak pernah meniadakan pentingnya doa pribadi kepada Allah. Ketika Yesus berdoa, merebahkan diri yang secara hurufiah berarti melemparkan diri ke bawah. Dalam keterangan Alkitab ini kita mengetahui bahwa gambar Yesus yang sedang berlutut di sebuah batu ketika dia bergumul di Getsemani adalah sebuah penggambaran yang salah. Dia tidak sedang berlutut, tetapi merebahkan diri ke tanah. Yang paling penting dari doa Yesus bukanlah tempat, teman berdoa, maupun sikap tubuh dalam berdoa. Yang paling penting adalah konsep Yesus tentang doa. Pertama, doa berarti mempercayai kuasa Allah. Dia meyakini bahwa tidak ada yang mustahil. Kedua, doa berarti mempercayakan diri pada rencana Bapa. Yesus memang memiliki keinginan, tetapi dia tidak mau memaksakan keinginan ini pada Bapanya. Sekalipun Bapa dapat melakukan segala sesuatu, hal itu tidak berarti bahwa dia mau melakukan hal tersebut. Mempercayai kuasa Allah memang penting, namun yang lebih penting daripada itu adalah mempercayai kedaulatannya. Dari doa Yesus ini, kita dapat mengambil beberapa pelajaran rohani. Yang pertama, doa bukan sekedar memberitahu, tetapi mencari tahu. Yang kedua, doa bukan memaksa Allah menunjukkan kuasanya, tapi menyandarkan diri kita pada rencananya yang sempurna. Hal yang ketiga, doa bukan mencari kuasa untuk melakukan apa yang kita mau, tapi mencari kekuatan untuk menundukkan kemauan kita. Mari kita teladani Yesus, naikkan doa kita dan percaya bahwa Allah berdaulat dalam kehidupan kita. Amin. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu.
dunia. Engkaulah tempat dan tumpuan kami, pelindung dan penjaga bangsa kami, bangsa yang besar dan dibangun atas dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa yang telah Engkau karuniai negeri yang berlimpah keberagaman, suku, bahasa, kebudayaan, dan agama. Ya Tuhan, kami bermohon kepadamu, berilah pemimpin bangsa kami, terutama kepada Bapak Presiden Joko Widodo, para menteri, pimpinan, dan lembaga tinggi negara, aparat keamanan, segenap gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang secara bersama-sama bersungguh-sungguh berupaya dalam doa, tenaga, dan untuk memulihkan bangsa kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami, hindari dari mara bahaya dan penderitaan virus corona. Bapa di surga, ampunilah segala kesalahan kami. Kami, umat yang lebih suka lalai melakukan kejahatan demi hasrat, hidup dalam ketamakan dan kerasukan demi minat dunia di zaman ini yang telah membawa kami dalam perangkat diri dan jauh dari yang Engkau kehendaki. Ampunilah dosa kami dan bangsa kami, sebab hanya kepadamu lah kami selamat. Engkaulah Allah yang baik, yang suka mengampuni kami dan menyadari kesalahan kami dan berseru kepadamu di dalam permohonan dari pengampunan Bapa di surga, karena dari situlah pemulihan dan pembaharuan menjadi milik kami, milik orang percaya, milik gereja, milik lembaga-lembaga, dan milik semua yang berseru kepadamu. Kami percaya bahwa bangsa kami Indonesia tidak akan runtuh dengan situasi sulit yang kami alami pada saat ini. Kami telah berkali-kali dalam goresan sejarah bangsa kami mengalami berbagai situasi sulit dan sangat sulit yang tidak dapat teratasi dengan kemampuan manusia. Tetapi atas dasar kemurahan-Mu, bangsa kami Indonesia tetap berdiri kokoh, semua karena karunia kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa. Hari-hari ini kami menyadari melalui kesulitan ini, kami percaya Indonesia akan berdiri menjadi suatu bangsa yang akan lebih kuat, tegar, dan siap mewujudkan bangsa yang maju. Hari-hari ini kami menyadari kesetiaan kami Engkau uji, agar dalam mulut kami tetap melantunkan pujian dan syukur, tetap melantunkan puji kabar baik yang adalah kuasa Allah yang menyelamatkan semua orang yang percaya, bahkan menyelamatkan bangsa kami. Ketika rasa takut datang, Engkau mengubah, dan saat kami tenggelam, Engkau bangkitkan. Ketika kami tidak memiliki arah-arah pasti dalam menapaki masa sulit ini, Engkau telah berkata, Akulah kebenaran dan hidup. Ketika kami dilanda suatu penyakit, Engkau hadir sebagai penyembuh. Bagi kami, Engkau adalah penyembuh yang selalu bersama-sama dengan kami. Engkaulah Immanuel, Allah bersama kami, yang selalu tidak meninggalkan kami, tetap bersama dengan semua warga negara bangsa Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.
masa-masa kesukaran ini, ya Tuhan. Kami sangat menyadari bahwa Engkau menguji iman kami. Apakah kami tetap bersandar kepada Engkau sebagai pengharapan kami? Ataukah kami menjadi patah arang ketika permasalahan tidak kunjung berhenti dalam kehidupan kami? Badai COVID-19 meluluh lantahkan perekonomian bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Terlebih, kami memohon kepadamu ya Allah yang penuh rahmat. Berikanlah kemurahan-Mu, terutama untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kesulitan mencukupkan kebutuhan setiap hari. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang mencukupkan. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini di dalam masa-masa perawatan, baik secara pribadi maupun di rumah-rumah sakit, Tuhan, kami percaya dengan sungguh akan kuasa-Mu. Kami percaya bahwa Engkau sanggup untuk mengajarkan mujizat bagi setiap kami. Tuhan, lindungi untuk seluruh tim medis yang menjadi garda depan menangani orang-orang yang saat ini terinfeksi COVID-19. Kerinduan kami ya Tuhan, semua korban yang terinfeksi mengalami pemulihan, mendapatkan semangat yang baru daripada Tuhan. Bahkan kalau Tuhan mengizinkan satu persatu gugur, maka Tuhan sendirilah yang akan menguatkan keluarga. Tuhan sendiri akan memberikan pemahaman kepada masyarakat betapa kami sangat penting untuk berpartisipasi menjaga diri kami dan orang lain. Terlebih gereja Tuhan dimanapun berada, kami membawa misi Tuhan, pesan kehidupan sepanjang masa. Biarlah kami bisa menjadi teladan bagi orang-orang dan masyarakat sekitar kami ya Tuhan, agar kami tetap memperhatikan protokol kesehatan dimanapun kesempatan Tuhan beri. Pun saat ini kami menaikkan doa kami untuk pergumulan setiap anak muda dimanapun mereka berada. Meskipun menurut riset, angka degradasi moral anak-anak muda sekarang meningkat, tetapi kami percaya bahwa pemulihan Tuhan akan terjadi. Engkau akan menjamah seluruh hati anak-anak-Mu, Engkau kembalikan kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah hati yang penuh kasih, hati yang begitu haus akan cinta kasih-Mu, Tuhan jamah mereka. Rasa kesepian, rasa penolakan terhadap diri sendiri maupun keluarga, rasa tidak berguna, Tuhan kami berdoa supaya Engkau angkat semuanya itu ya Tuhan. Bahwa seluruh anak muda mempunyai pengharapan dan melihat kepada masa depan di dalam Kristus Yesus. Karena kami tahu di dalam Engkau ada damai sejahtera. Kalau saat ini ada anak-anak muda yang sudah terjerumus ke dalam pergaulan bebas, mereka yang sudah terjerumus dalam obat-obatan terlarang, Tuhan kami rindu supaya lawatan Allah terjadi. Tuhan, bawa mereka mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau ya Tuhan. Pakailah setiap kami anak-anak-Mu untuk bisa merangkul mereka, memegang tangan mereka dengan kuat, dan menerima mereka apa adanya. Maka kuasa kasih Allah akan mengalir, membawa perubahan bukan karena kami, tetapi karena kuasa-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan, mungkin di tengah-tengah keluarga kami ada ketidakharmonisan, sehingga menimbulkan kepahitan dan luka batin yang begitu mendalam di dalam hati anak-anak muda-Mu. Tuhan, beri kami belajar untuk mengampuni. Beri kami belajar untuk
menerapkan pengampunan Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah kami terbebas dan merdeka sebagai anak-anak Tuhan yang tidak lagi terjerat dengan kepahitan akan kehidupan kami. Tapi kami sungguh bebas dan merasakan kenyamanan cinta kasih Tuhan. Bahkan anak-anak muda yang saat ini bingung akan masa depan, akan pasangan hidup, galau akan pekerjaan mereka, studi mereka, kami percayakan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Karena kami yakin dan percaya Engkau pegang kendali atas kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan, layakkan kami berserah hanya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Growing up to reach out, itu yang menjadi visi dan misi GKMI Jepara ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa visi dan misi ini bukanlah sesuatu kebetulan, tetapi Engkau menaruhkan di dalam hati kami, jemaat-Mu di GKMI Jepara, untuk kami sungguh-sungguh berasal dari benih Kristus yang bertumbuh kuat dan kokoh menghadapi seluruh tantangan, dan kami dimampukan untuk menghasilkan buah-buah kehidupan. Kami mensyukuri ya Tuhan, karena gereja kami 10 September akan memperingati hari ulang tahun yang ke-88. Sungguh anugerah yang tiada terkira atas pemeliharaan-Mu bagi gereja-Mu di tempat ini. Bawa kami ya Tuhan, supaya gereja ini bukan hanya disibukkan dengan banyaknya program dan kegiatan, tetapi ajar kami ya Tuhan untuk berdampak bagi orang-orang di sekitar kami. Dimulai dari setiap pribadi-pribadi kami yang penuh dengan kemurahan hati, yang penuh dengan belas kasihan Kristus, yang tidak menerapkan diskriminasi bagi orang-orang sekitar kami. Kami menyatakan kasih-Mu dalam tutur kami, dalam tindakan kami,
pun dalam hal-hal yang kami pikirkan ke depan. Bahwa gereja kami supaya tidak hanya dewasa secara umur, tetapi setiap kami anggota jemaat dan simpatisan sungguh-sungguh mengalami kedewasaan secara spiritualitas bersama-sama dengan Tuhan. Kapanpun kami berada, dimanapun kami ada, maka kami menghadirkan Kristus di tengah-tengah kehidupan ini, memanusiakan manusia di sekitar kami. Bahkan kami menyatakan kecintaan kami kepada Tuhan dan mengaplikasikannya kepada orang-orang di sekitar kami. Janganlah bawa kami ya Tuhan ke dalam sebuah pencobaan, di mana kami lebih membanggakan diri kami sebagai orang-orang yang telah Engkau selamatkan. Tetapi tanpa kami sadari, kami ternyata abai dengan orang-orang di sekitar kami. Keluarga kami, teman kami, sahabat kami, tetangga kami, bahkan orang-orang yang menolak atau yang memusuhi kami. Tuhan, pakailah kami menjadi alat-Mu menyampaikan pesan damai di tengah-tengah bumi ini, sehingga nama Tuhan senantiasa yang dipuji dan dimasyurkan. Puji syukur untuk gereja kami, diberkati untuk setiap hamba Tuhan yang melayani, untuk seluruh majelis yang mendedikasikan dirinya, kehidupannya untuk melayani di tempat ini, seluruh pengurus dari setiap komisi, dari komisi anak, remaja pemuda, komisi perempuan, komisi pria, komisi senior, single mandiri, Bina Pasutri Muda, Persekutuan Demaan, Persekutuan Kuasarjo, Persekutuan Jobo Kuto Kauman, bahkan Pos Bandengan dan cabang GTI. Kami percaya sungguh bahwa Engkau sanggup memakai kami semua menjadi berkat-Mu. Bahkan media misi yang Tuhan percayakan bagi gereja kami, baik Radio Muria dan juga Yayasan Pendidikan Masehi, pakailah semuanya itu untuk semakin mewartakan keselamatan di dalam Engkau kepada orang-orang di sekitar kami. Bapa di surga, masih banyak doa-doa yang akan kami naikkan kepadamu, dan kami tetap percaya bahwa ketika kami berserah, maka Engkau akan turun tangan untuk menjawab dan memberikan yang terbaik pada setiap kami. Dalam nama Kristus Yesus, amin.
kami menyerahkan seluruh rangkaian dan ibadah kami kepadamu, ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau yang akan menjawab sesuai dengan kehendak dan kedaulatan-Mu. Dan kami alaskan seluruh rangkaian doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, dan anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan